Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Revina Salwa. Saya salah satu mahasiswa UIN Wali Songo, Fakultas Psikologi Kesehatan, Program Studi Psikologi kelas 1B. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari konsep dasar psikologi perkembangan. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa itu psikologi perkembangan? Untuk psikologi tersendiri, psikologi diartikan sebagai ilmu yang menyelidiki dan membahas tentang proses jiwa atau mental dan perbuatan atau tingkah laku manusia dalam rangka berinteraksi dengan lingkungan kehidupannya. Sedangkan perkembangan merupakan proses bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang bersifat lebih kompleks dengan pola yang teratur dan dapat diramalkan. Hal ini merupakan hasil dari proses pematangan. Jadi, psikologi perkembangan adalah psikologi yang menjalani proses perkembangan manusia. Yang selanjutnya adalah ruang lingkup psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan meneliti proses berkembang manusia dan transisi pada masa bayi, masa kanak-kanak, remaja, dan dewasa. Studi tentang perkembangan manusia menggunakan metode ilmiah untuk menggambarkan dan menjelaskan bagaimana cara orang tumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu, mulai dari lahir sampai tua. Yang selanjutnya adalah sejarah dari psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan mengalami 3 periode besar dalam sejarah perkembangannya. Pada awal periode perkembangannya, psikologi perkembangan fokus dalam penelitian pada bayi dan anak-anak. Periode ini terjadi pada tahun 1894 sampai 1904. Pada periode kedua yang berlangsung tahun 1917 sampai 1950, di mana observasi terhadap anak sudah melibatkan ilmu psikometri dan telah dibuat standar atau norma perkembangan anak secara umum. Sedangkan saat periode ketiga yang berlangsung pada 1960 sampai sekarang. Pada periode ini mulai masuk dalam psikologi perkembangan, di mana perkembangan tidak hanya dikaji dari mulai bayi sampai dewasa, namun perkembangan dikaji sampai lansia, bahkan kematian. Tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam psikologi perkembangan salah satunya yaitu René Descartes. Descartes adalah filosof Prancis yang membangun rasionalisme. Descartes membagi tingkah laku manusia menjadi 2. Pertama, tingkah laku rasional, dan yang kedua, tingkah laku mekanis. Tingkah laku rasional yaitu tingkah laku yang terkait dengan jiwa, sedangkan tingkah laku mekanis yaitu tingkah laku yang terkait dengan badan. Dan ada juga John Locke. John Locke adalah filosof yang dikenal sebagai peletak aliran psikologi asosiasi. Dalam teori tabula rasa, Locke menyatakan pengalaman yang didapat melalui alat indera adalah sumber semua pengetahuan, tanggapan, dan perasaan manusia. Banyak manfaat yang bisa kita dapat dengan mempelajari psikologi perkembangan. Di antaranya yaitu kita dapat memperdalam pemahaman mengenai perkembangan dan pertumbuhan. Kita juga bisa mempelajari proses pembentukan perilaku dan perubahan perilaku. Psikologi perkembangan akan memberikan wawasan dan pemahaman sejarah hidup kita sendiri. Dan psikologi perkembangan dapat membantu kita dalam memberikan respon yang tepat terhadap perilaku anak. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang telah diberikan. Saya harap materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai berjumpa lagi.